Kita ke 103. Seorang guru PAI dan budi pekerti sedang menyusun asesmen pembelajaran untuk materi akidah di dalam kurikulum Merdeka. Guru tersebut merancang berbagai tugas seperti proyek penelitian, presentasi, dan diskusi kelompok yang mendorong siswa untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang akidah Islam. Guru tersebut juga memastikan bahwa setiap tugas menggambarkan situasi nyata. Tolong di-log di situasi nyata, Pak. Situasi nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bagus, tolong di-log yang ya. Sehingga siswa dapat menerapkan akidah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berdasarkan deskripsi kasus guru PAI dan budi pekerti dalam menyusun asesmen pembelajaran di atas, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan adalah, jadi ini nanti yang kita analisa adalah asesmen otentik dan kompetensi. Kita lihat yang A, asesmen otentik di situ merefleksikan konteks nyata dan situasional yang berbasis kompetensi, menilai kemampuan kognitif siswa. Kita bisa kunci di A dulu. Kayaknya yang A ini masuk. Kita lihat yang B dulu. Asesmen otentik menggunakan skala penilaian numerik asesmen. Ini untuk otentik kan tidak harus pakai penilaian ya. Jadi saya kira yang B ini tidak masuk. Yang berbasis kompetensi mengukur keterampilan teks juga tidak masuk ya. Tertulis secara eksklusif ini juga tidak. Yang kompetensi mengukur kemampuan sosial siswa ini tidak, karena kompetensi itu kan berarti apa ya, kemampuan dari siswa itu sendiri. Yang D, untuk yang autentik mengukur kecepatan belajar siswa juga bukan, karena yang diukur bukan kecepatannya. Untuk yang kompetensi menilai kepribadian siswa juga bukan. Yang E, untuk asesmen otentik menilai tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan fisik, jelas bukan, karena bukan fisik yang dinilai. Yang kompetensi membahas teori-teori abstrak dalam pelajaran ini sangat tidak. Jadi menurut saya jawabannya adalah A. Yang otentik itu nanti merefleksikan konteks nyata, karena tadi di atasnya ada nyata. Otentik itu kan ya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang nyata ya Bu ya. Yang kompetensi menilai kemampuan kognitif siswa, yang mana kognitif itu nanti kan sudah meliputi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi untuk yang 103 jawabannya adalah A. Yang lain bagaimana teman-teman, sepakat untuk A? Sepakat Bu. Iya. Seorang guru di sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran matematika dalam upaya untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang inklusif dan beragam. Guru tersebut menggunakan berbagai jenis asesmen. Beberapa asesmen yang digunakan meliputi tes tertulis, tolong bisa dimulai di tes tertulis, proyek kelompok, portofolio siswa, presentasi, dan diskusi kelas. Setiap jenis asesmen dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mengembangkan jenis asesmen di atas. Beragam jenis asesmen pembelajaran yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah, kita lihat yang A, tes tertulis, tes lesan, dan tes praktikum. Ini kan model yang lama ya, jadi untuk A tidak. Yang B, latihan mandiri, pengamatan guru, dan tes proyektif, ini juga tidak. Yang C, tes formatif, tes sumatif, dan tes keterampilan teknis, bisa di-log di yang C. Masuk. Karena yang untuk kurikulum Merdeka itu kan nanti ada tes diagnosa di awal, terus tes formatif, tes sumatif, dan refleksi. Jadi bisa jadi yang C. Nanti kita lihat dulu yang D, tes pilihan ganda, tes uraian, dan tes kecerdasan emosional. Ini tidak, karena terlalu apa ya ini, terlalu umum ya. Yang E, tes tertulis, proyek kelompok, portofolio siswa, presentasi, dan diskusi kelas. Ini juga tidak, jadi jawabannya adalah C. Sepakat C teman-teman? Iya, sepakat. Masuk Bu ya, masuk. Ya. Bu.
105. Setelah pelaksanaan ujian mata pelajaran PAI dan budi pekerti, seorang guru mengolah nilai-nilai hasil ujian siswa. Bisa di-log di guru mengolah nilai-nilai hasil ujian siswa. Guru tersebut merujuk pada suatu kerangka acuan standar penilaian, acuan normatif yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kerangka acuan ini memuat informasi tentang skor nilai dan kriteria penilaian untuk setiap rentang. Guru menggunakan kerangka acuan ini untuk mengklasifikasikan hasil nilai siswa dan menentukan sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Berdasarkan deskripsi tentang pengolahan nilai hasil seperti di atas, yang digunakan adalah A. Menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Kita bisa di log yang A. Standar penilaian. Yang B. Menilai kemampuan fisik, tidak ya, karena untuk tes bukan fisik yang dinilai. Yang C. Mengukur keterampilan teknis, juga tidak. Yang D. Mengklasifikasikan hasil nilai siswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan, ini juga tidak. Yang E. Memberikan umpan balik kepada siswa tentang perkembangan belajar mereka. Jadi untuk yang 105 itu cenderungnya ke A, menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Atau teman-teman ada pendapat lain, dipersilakan. Kita ke A atau ada pendapat lain? Yang D, Bu, maksud tidak soalnya itu kan ada untuk mengklasifikasikan hasil nilai. Ya. Bisa yang D, jadi itu ada kemungkinan ada 2 A dan D. Kita lihat dulu, kita cocokkan dengan soalnya. Yang di atas itu ada kerangka ini untuk mengklasifikasikan hasil nilai siswa dan menentukan sejauh mana pemahaman mereka. Di D, mengklasifikasikan hasil nilai siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kita ambil di D ya Bu ya. Sepertinya. Oke. Nilai. Menghasilkan hasil nilai siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. D Pak. Berarti D, Bu. D ya Pak ya. Lanjut ke 106. Disajikan data jumlah siswa yang menjawab soal ada 100 siswa. 2. Jumlah siswa yang menjawab benar ada 75 siswa. Berdasarkan data soal ujian di atas, tingkat kesukaran butir soal dapat diestimasikan sebagai, jadi kira-kira soalnya kalau ada 100 orang siswa yang bisa menjawab benar itu ada 75, itu termasuk kriteria soal apa? A. Sangat mudah, B. Mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Untuk persentasenya, soal itu dikatakan sulit ketika yang menjawab antara 1 sampai 30%. Itu dikatakan soalnya sangat sulit. Jadi dari 100 tadi cuma ada sekitar 30 siswa yang bisa mengerjakan, berarti soalnya itu termasuk sulit atau hard. Yang sedang itu nanti intervalnya ketika yang menjawab antara 30 sampai 70 soal. Yang sangat mudah ketika intervalnya nanti antara 70 sampai 100%. Jadi untuk yang nomor 106 soalnya termasuk kategori soal apa teman-teman? Sedang. Mudah ya? B. Ya. Mudah ya? 75 kok ini kok. Mudah. Ya. Setuju teman-teman untuk B? Mudah. Ya, B. B. B Pak. Pak Bagus B bukan D. B. Mudah.
berdasarkan data SWOT. Data hasil tes, jumlah siswa yang mengikuti tes ada 150 siswa. Didapatkan nilai rata-rata tes, nilai rata-rata itu min ya, yaitu 85, dan standar deviasi ada pakai standar deviasi 10. Jadi standar deviasi itu kan nanti jarak rata-rata nilai di akar kuadrat dari suatu varians. Berdasarkan data hasil tes di atas, teknik pengolahan hasil tes yang digunakan adalah, ini sedikit rumit untuk soal ini. Kita lihat yang A, meningkatkan tingkat kesukaran, menentukan tingkat kesukaran butir soal itu tidak, karena untuk menentukan tingkat kesukaran butir soal itu caranya ada di nomor 106, yaitu dengan melihat yang menjawab tadi menjawab soal yang benar berapa, yang salah berapa, jadi kita bisa mengetahui soal itu nanti sukar atau tidak. Jadi untuk A tidak. Yang B, menghitung nilai median dari hasil tes ini juga tidak, karena median itu kan nilai tengah. Jadi untuk mencari median harus disajikan dulu dari nilai rendah ke nilai paling atas, terus nanti nilai tengahnya apa. Berarti B tidak. Untuk C, menormalisasi nilai tes menggunakan standar deviasi, mungkin bisa jadi di C. Untuk yang D, menghitung korelasi antara hasil tes dengan variabel lain, ini tidak ada variabel lain tadi ya, berarti D kemungkinan tidak. Untuk E, membuat distribusi frekuensi nilai hasil tes, ini juga bukan, karena untuk distribusi frekuensi nilai berapa kelas kemungkinannya untuk saya di C. Silakan teman-teman pendapatnya. Ada pendapat lain selain C? Coba kita lihat kisi-kisinya. Disajikan data hasil tes, mahasiswa dapat menganalisis Standar tertentu. hasil dengan menggunakan standar tertentu. Betul, standar deviasi. Standar deviasi. Jadi sepakat C ya teman-teman? Iya. C, Bu. Standar deviasi. Standar deviasi. 100 Dalam suatu pembelajaran, peserta didik telah mengikuti tes akhir semester dengan data hasil tes yang telah dilakukan adalah siswa A presentasi mendapatkan 85, diskusi 90, dan proyek 80. Siswa B presentasi 70, diskusi 75, dan proyeknya 85. Sedangkan siswa C presentasi 95, diskusi 88, dan proyeknya 92. Berdasarkan dari hasil tes di atas, jenis penilaian kinerja yang digunakan adalah, kita lihat, yang A penilaian observasi. Observasi itu kan berarti lewat pengamatan, berarti tidak ya. Yang B penilaian produk juga tidak ada produknya. Yang C penilaian portofolio juga bukan, karena tadi di situ disajikannya proyek. Yang D penilaian tertulis, ini tidak ada tertulis. Yang E penilaian proyek, jadi hasil akhirnya nanti ada di proyek. Ini adalah proyek. Next 109. Sebuah sekolah melakukan asesmen terhadap kompetensi minimum peserta didik pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Berdasarkan hasil asesmen, siswa dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan AKM. Yang pertama tinggi ketika AKM-nya nanti lebih dari 80. Dikatakan sedang ketika AKM-nya nanti antara 60 sampai 80, dan dikatakan rendah ketika AKM-nya kurang dari 60. Hasil asesmen AKM peserta didik adalah sebagai berikut. Siswa A mendapatkan AKM 87, siswa B 73, siswa C
52. Berdasarkan kasus tentang kondisi asesmen kompetensi minimum atau AKM, peserta didik di atas tingkat kompetensi peserta didik yang sesuai berdasarkan tingkat AKM adalah kalau yang A tinggi saja, yang B sedang, C rendah, D tidak dapat ditentukan dari informasi yang diberikan, yang E nanti ada tinggi, yaitu di A berarti kategorinya tinggi, yang B itu kategori sedang, dan yang E kategorinya adalah rendah. Jadi ini adalah di E karena tiga-tiganya ada dengan intensi yang bervariasi. Jawabannya adalah E. Setuju teman-teman? Mati lampu di tempat saya ini malah. Waduh ya Allah burus. Mati lampu. Mary sing luar Jawa. Mati lampu, Bun. Kita cuma sebentar nanti, Bun. 110 teman-teman. Iya, Bu. Sekolah memiliki beberapa guru PAI dan budi pekerti yang memiliki latar belakang pendidikan dan kualifikasi yang berbeda. Guru A memiliki gelar sarjana pendidikan agama Islam. Silakan tolong dikunci di guru A memiliki gelar sarjana pendidikan. Silakan. Yang B, guru B memiliki gelar sarjana keagamaan Islam. Yang C memiliki gelar sarjana pendidikan dengan peminatan dalam pendidikan agama Islam. Berdasarkan kasus tentang kualifikasi beberapa guru PAI di atas, standar kualifikasi guru PAI. Yang sesuai nanti dengan guru PAI, kualifikasinya harus bagaimana? Yang sesuai dengan peraturan berlaku adalah A, memiliki gelar sarjana pendidikan agama Islam. Bisa kita kunci di A. Yang B memiliki gelar sarjana keagamaan Islam, ini tidak ya, karena untuk kualifikasi berarti kan harus sesuai dengan yang diampu itu. Yang C memiliki gelar sarjana pendidikan dengan peminatan pendidikan agama Islam juga bukan. Yang D memiliki gelar magister pendidikan agama Islam juga tidak ya Bu ya. Untuk yang magister itu kan untuk dosen ya Bu ya. Tidak ada standar kualifikasi yang berlaku. Jadi jawabannya adalah A. Setuju teman-teman? A? Setuju. Ya. Untuk 111 akan dilanjutkan oleh Pak Bagus dulu. Silakan Pak Bagus. Iya, Bu. Lanjut 101, Pak. Di 111. Di sebuah sekolah para guru PAI dan budi pekerti memiliki beragam kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Guru A memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan materi agama kepada siswa. Guru B memiliki keahlian dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Guru C memiliki kemampuan mengelola kelas dengan efektif. Guru D memiliki pengetahuan mendalam tentang teori dan ajaran agama Islam. Berdasarkan kasus tentang kompetensi guru PAI dan budi pekerti di atas, jenis kompetensi guru yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional, E. Semua jenis kompetensi di atas. Semua jenis kompetensi di atas. Ya, jawaban E, Pak. Kompetensi profesional. Nah, dari guru B, C, dan D memiliki beberapa kompetensi, baik pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, ada yang lain?
Kita kunci ya yang jawabannya ya. Semua kompetensi di atas Guru memiliki keahlian, memiliki. terus guru memiliki kemampuan, Sepakat Pak. guru memiliki Oke. kemampuan. Apa profesional itu tidak mencakup semua ya? Tidak, untuk profesional itu kan nanti cenderungnya ke pribadi Pak. Oh iya. Kita lanjut ke 112. Lanjut Pak, lanjut. Disajikan tentang kasus di sebuah sekolah, guru-guru PAI dan budi pekerti secara berkala mengikuti pelatihan workshop untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, sekolah juga mendorong guru-guru PAI dan budi pekerti untuk berpartisipasi dalam forum diskusi dan seminar terkait pendidikan agama. Guru-guru diajak untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan kasus pengembangan keprofesian berkelanjutan, guru PAI dan budi pekerti di atas. Prinsip-prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan, saya garis bawahi, yang digunakan adalah A. Pendidikan formal, B. Otonomi profesional, C. Kolaborasi, D. Kontinuitas, E. Standar nasional. Otonomi profesional. Pak bagus. Gimana? Kontinuitas, kira dia prinsip keprofesian berkelanjutan. Ya, Berarti continue. melanjutkan. Continue. D Pak. Continue Pak. Ya, D, Pak. continue. Kontinuitas. Iya. Berkelanjutan Pak. Oke, Lanjutkan. saya kunci kontinuitas. Jadi terima ya Pak, Bu. Iya, bisa Pak. D. Nomor 113. Disajikan deskripsi. Di sebuah sekolah, guru-guru PAI dan budi pekerti terlibat dalam program pengembangan profesionalisme yang meliputi 3 tahap. Tahap pertama adalah pelatihan intensif tentang strategi pembelajaran. Tahap kedua adalah kolaborasi antar guru untuk merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Tahap ketiga adalah pengamatan dan refleksi terhadap praktik pembelajaran rekan sejawat. Berdasarkan kasus pengembangan profesionalisme guru PAI dan budi pekerti di atas, model pengembangan profesionalisme guru yang digunakan adalah model pengembangan instruksional, B. model kolaboratif, C. model refleksi praktek, D. model pendidikan formal, E. model mandiri. Berarti ada kata refleksi ya. Kolaborasi. Nomor berapa itu? Kolaborasi antara guru dan untuk merancang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan. Kayaknya B Pak, model kolaboratif. Ya, jika dilihat dari tahap 1, tahap kedua, dan tahap tahap ketiga, itu semuanya mencakup ada tentang strategi inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Untuk saya cenderung ke apa? Saya 113 cenderung ke B, cenderung Bu. ke A karena itu kan ada semua kolaboratif, ada di soalnya, ada juga refleksinya juga ada. Silakan teman-teman yang lain. Tapi di sini bukan ada rekan sejawat, Bu. Selain itu kan di bawahnya ada relaksasi. Adalah tahap ketiganya nanti pengamatan Wah, ada praktek. pengamatan, refleksi, strategi pengetahuan sejawat. Kita lihat pertama pelatihan intensif tentang strategi pembelajaran. Kolaborasi.
Gimana Pak Bu? Kalau menurut saya itu yang B kolaboratif, karena dari datanya juga dalam proses pengembangan usaha PAI. Kedua, ketiganya ada kolaboratif ya Pak ya. Untuk yang Tetapi pertamanya, tahap pertama itu yang pelatihan intensif nah, tentang itu kan ada pelatihan tahap kedua intensif. tentang itu pelibatan kolaborasi antar guru mata depan, dan yang ketiga pelibatan pengamatan dan refleksi terhadap aspek pembelajaran. Rekan sejawat. Nah ini juga adanya kerjasama antara para guru untuk meningkatkan usaha mereka sehingga model pengetahuan yang paling tepat adalah model kolaboratif menurut saya. Yang kita kunci B ya. Ya B kolaboratif. Kalau aku sih yes B. B bisa Pak, bisa dikunci B. Nanti kita refleksikan bersama untuk apa namanya? Ini soal nomor 113 ya. Kita lanjut 114. Seorang guru PAI dan budi pekerti di sebuah sekolah mengadakan diskusi terbuka tentang berbagai pandangan agama terkait dengan suatu isu kontroversial. Guru tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pandangan dari berbagai agama yang ada di kelas. Guru juga mengajak siswa untuk menghormati perbedaan pendapat dan bersikap saling menghargai dalam diskusi tersebut. Berdasarkan narasi aktivitas guru di atas, nilai-nilai moderasi beragama yang diaplikasikan oleh guru adalah A. Keutamaan agama tertentu, kayaknya bukan. B. Intoleransi. C. Kritik terhadap agama lain. D. Saling menghormati dan toleransi. E. Penekanan pada suatu pandangan agama. D. Saling menghormati dan toleransi. Bagaimana Pak Sadekun? D itu. Oke, kita lanjut. Seorang guru PAI dan budi pekerti di sebuah sekolah sering menggunakan pendekatan tawasud dalam menyampaikan materi agama pada siswa. Guru tersebut mengedepankan nilai-nilai moderasi dalam menjelaskan ajaran-ajaran agama, menghindari interpretasi ekstrim, serta memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh siswa dari berbagai latar belakang agama. Berdasarkan narasi tentang guru dalam mengaplikasikan sikap tawasud di atas, adalah A. Fanatisme agama. B. Eksklusivitas. C. Ketidakpedulian terhadap agama. D. Keterbukaan dan toleransi. E. Penekanan pada suatu pandangan agama. Penekanan pada satu pandangan agama. Yang mana Pak? Yang D ya? D Pak. Dan toleransi. D. Keterbukaan dan toleransi. Oke, siap. Bisa diterima ya? Bisa Pak. Oke, lanjut 116. Di sebuah sekolah, guru-guru PAI dan budi pekerti terlibat dalam program peningkatan profesionalitas yang meliputi pelatihan berkelanjutan, monitoring oleh guru senior, observasi pembelajaran oleh rekan sejawat, serta partisipasi dalam komunitas pembelajaran profesional. Selain itu, guru-guru diajak untuk merancang dan melaksanakan penelitian tindakan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan deskripsi tentang peningkatan profesionalitas guru PAI dan budi pekerti di atas, strategi peningkatan yang digunakan adalah mentoring dan kolaborasi. A. Pelatihan 1 kali. B. Peningkatan karir. C. Monitoring dan kolaborasi. D. Otonomi profesional. E. Peningkatan gaji. C.
C, Pak. Mentor. Kalau tidak salah. Karena di situ pelibatan pelatihan berkelanjutan, mentoring oleh guru senior, observasi pembelajaran oleh rekan sejawat, serta partisipasi dalam komunitas pembelajaran profesional. Mentoring oleh senior, observasi pembelajaran oleh rekan sejawat, ya. Kolaborasi. Kalau otonomi profesional bagaimana, Pak? Otonomi profesional nggak masuk Karena kayaknya. itu hanya di sebuah sekolah. Tapi kayaknya Pak di mentoring dan kolaborasi. Ya Pak, di atasnya kan ada juga kata mentoring itu. Iya, di mentoring dan kolaborasi. Mentoring terus itu kan ada observasi pembelajaran oleh ada kolaborasi. Kita C ya, kunci yang C dulu ya. Iya. C. Oke, kita lanjut. 117. Seorang guru PAI dan budi pekerti di sekolah mampu merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Guru tersebut mampu mengkomunikasikan materi dengan jelas dan memfasilitasi diskusi yang aktif di kelas. Selain itu, guru juga memiliki kemampuan dalam membangun hubungan empati dengan siswa, sehingga siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berinteraksi. Berdasarkan kasus di atas, kompetensi guru PAI dan budi pekerti yang dievaluasi dalam pembelajaran adalah A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi interpersonal, C. Kompetensi kepemimpinan, D. Kompetensi berpikir kritis, E. Kompetensi berinovasi. Interpersonal, Pak. Karena di situ guru mampu berkomunikasi dengan jelas, memfasilitasi diskusi yang aktif, kelas, dan membangun hubungan empati dengan siswa. Ini menunjukkan kemampuan interpersonal yang baik dan berinteraksi, Kunci, Pak. dan B, Pak. Kunci B. Kalau tidak salah. Yang mana? Ini yang pertama interpersonal ya tadi. Di sini Saya yang apa tadi kan ada 3 statement itu di atas. Itu kan nanti kalau di kesimpulannya adalah di kompetensi interpersonal karena itu maksudnya di diri guru itu sendiri. Untuk saya yes. Guru tersebut mampu Saya yes. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. 118. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik pada awal semester, terlihat bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu dalam mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Beberapa peserta didik juga menunjukkan ketidakaktifan dalam diskusi kelas. Dalam konteks ini, sebagai guru PAI dan budi pekerti, langkah pertama yang tepat dilakukan adalah di kesulitan memahami sebagian besar. Melakukan refleksi diri terhadap metode dan D. Melakukan refleksi diri. Melakukan refleksi diri terhadap metode dan strategi pembelajaran yang pembelajaran. Oke. Ya, melihat kasus di atas, langkah yang tepat untuk dilakukan guru PAI dan budi pekerti, A. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kurang mampu. Ini jelas bukan. B. Melanjutkan materi pembelajaran sesuai rencana. Ini juga bukan. C. Mengubah materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Ini juga tidak. Melakukan refleksi diri terhadap metode dan strategi pembelajaran yang telah dilakukan. E. Mengabaikan hasil. Ini tidak. Mengabaikan. Aku sih yes di D, Mas. Oke. Yes D.
Ya, jawabannya yang D. Melakukan refleksi diri terhadap metode dan strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Lanjut ke 119. Di sebuah madrasah, sebagian besar guru telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Meskipun mereka telah diberikan gaji yang sesuai dan beberapa tunjangan, guru-guru tersebut tetap konsisten dalam memberikan pengajaran terbaik pada siswa. Mereka sering mengambil inisiatif untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan memberikan bimbingan kepada siswa di luar jam pelajaran. Meskipun tuntutan pekerjaan cukup tinggi, guru-guru ini tetap berdedikasi dan tidak menunjukkan tanda-tanda keengganan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan studi kasus, kesimpulan yang tepat diambil tentang etos kerja guru di lingkungan madrasah. Guru-guru di madrasah tersebut tidak memiliki dedikasi. Bukan ya, tidak. Guru-guru di madrasah tersebut hanya bekerja. Ini juga Tidak. Guru-guru di madrasah tersebut menunjukkan loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Oke, kita kunci. Guru-guru di madrasah tersebut lebih fokus pada kegiatan ekstrakurikuler daripada pekerjaan inti juga. Ya. Guru-guru di madrasah tersebut bekerja dengan malas. Ya. Tidak. Kita kunci C, jawabannya yang C ya. Nomor terakhir. Seorang guru di sebuah madrasah selalu tiba tepat waktu untuk mengajar dan mengajar dengan penuh dedikasi. Guru ini memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan karakter siswa, selalu mengutamakan nilai-nilai moral dalam setiap pelajaran. Selain itu, guru ini menjaga integritas dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa. Guru tersebut juga memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan upaya pengembangan madrasah. Berdasarkan studi kasus di atas, guru tersebut menjalankan tanggung jawab sesuai dengan A. Kode Etik Guru Indonesia, B. Aturan Sekolah Madrasah, C. Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler, D. Norma Keluarga, E. Kebijakan pemerintah pusat. A. Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru. Jawabannya yang A. Kode Etik Guru Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, untuk bedah kisi-kisi soal materi tentang keprofesionalisme guru dan lain-lain sudah selesai untuk materi yang diberi dari Pak Imam ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke